Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walidina wa walidikum wa walidatina wa walidikum wa walidil muslimin wal muslimat. Ya Allah ila wa'ibadil sholihin inna ma'adan al-ardi dan maqadim yang berkata ya Allah kepada kita adalah kesahihan wa man'amal wa al-masjid dan umat salam wa muhammad wa ilahu al-muslimin nabi wa al-zabarina alaih wa al-qalimina bihaqqina wa al-qawla hasanatihi wa al-jawaz an sayyidatul yawm wa al-rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para muhtamin wa muhtarat wa kiai wa hasanul sadat ingkang kawula mulyakaken para bapak ibu saudara-saudari sekalian, segenap para para jamaah khususipun takmir masjid wilayah rumah Pakis dan Darussalam yang berbahagia dan berhormat. Monggo sareng-sareng kita menjalankan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan hidayah. Alhamdulillah menika kula panjenengan sedaya saged panggihan malih istiqomah menghadiri pengawasan BG Putih sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Rumah Pakis dan Darussalam ini. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi ikhlasan kula panjenengan, istiqomahan kita menghadiri pengajian pada malam hari ini mugi-mugi bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus maringi keberkahan kula panjenengan, mudah-mudahan lancar setiap urusan kita, urusan duniawiyah, ekonomiyah, dan kita berharap mugi kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin. Para rawuh, monggo dilanjut malih pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab sedekah. Mulai bangsa sedekah, sunah-sunah sedekah. Ini bab tema akhir Kitabul Haji wal Umrah. Kitab pembahasan tentang haji dan umrah. Dari minimal kita belajar teorinya dulu. Di Panjenengan sedaya saged sing pun berangkat ini saged berangkat malih, sing dereng berangkat mugi-mugi ya, mudah-mudahan bisa merasakan bagaimana nikmatnya
sampun monggo awali bismillahirrahmanirrahim. Kitabul haji wal umrah, kitab pembahasan tentang haji dan umrah. Ta'riful haji lughatan, definisi haji secara bahasa. Secara bahasa kuno al-qasdu, menyengaja. Secara bahasa artinya menyengaja. Wa syar'an, secara syarak agama adalah qasdu baitil haram khusus, menyengaja berangkat ke tanah suci yang ke Baitullah al-Haram, tujuannya adalah linusuk, untuk menunaikan ibadah-ibadah haji. Nusuk itu adalah ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah haji atau umrah. Atas nama saya boleh menyengaja di Baitullah Haram itu untuk dagang, bersilaturahim. Ini berarti bukan dinamakan haji. Jadi haji itu menyengaja ke Baitullah Haram, tujuannya adalah linusuk, untuk beribadah ibadah yang terkait dengan haji atau umrah. Ta'riful umrah, kemudian definisi umrah lughatan secara bahasa ziarah, berziarah. Umrah itu berziarah. Syarat adapun syarat adalah ziarah ke Baitul Haram, berziarah ke Baitul Haram, ya, linusuk, ya, tapi juga untuk nusuk, ya, untuk beribadah. Tidak hanya ziarah, tapi ziarahnya adalah tujuannya untuk melaksanakan haji atau umrah, ibadah-ibadah umrah. Itu pengertian definisi, ya, baik secara bahasa maupun syar'i. Wal aslu fi wujubil haji, dasarnya kewajiban haji itu adalah qaulu ta'ala, firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, ini global, ibadah haji, ibadah umrah itu ibadah yang besar. Bentuk ibadah yang besar. Terkadang manusia itu, yang namanya manusia itu kadang-kadang mawon, kadang-kadang mawon niatin itu boten kerja Allah niat lain. Makanya di sini bab haji, bab umrah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan mendulukan walillahi, dan karena Allah lah. Padahal panjenengan sholat, panjenengan puasa, panjenengan sedekah, ya, itu juga harus lillah. Tapi ayat-ayat Al-Quran, ya, ketika berbicara tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, atau ibadah-ibadah yang lain, terkadang Allah tidak menyebutkan bilahnya. Di poso mawon hanya kutiba anil musyaf, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga sholat, hanya tanda alil fahsya'i wal munkar. Tapi di bab haji ini Allah mendulukan lillah. Jadi nekon haji umroh ojo lagi niat mergo Gusti. Kenapa? Ini mau kadang-kadang ngomong ya penyakit ria, pamer, lebih dari haji bolak-balik, mau bolak-balik. Nah, ini kan kalian bisa walillahi. Karena Allah dalam nasinya kalian manusia diwajibkan hijjul baiti, berhaji, ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, bagi yang mampu jalannya, yang mampu rezekinya, yang mampu kesehatannya.
Terus wasanatu fardhi, tahun kefarduan, tahun diwajibkan haji ini kapan? Bisa nanti sadisa, pada tahun ke-6 Nabi Hijrah, setelah hijrah. Jadi setelah Nabi Hijrah dan kota Mekah ke Madinah, tahun ke-6 itu baru difardukan ya, haji. Wakilah dan ada yang mengatakan as-sanati tasya, malah ini ada yang berpendapat tahun ke-9. Jadi bukan tahun ke-6 tapi tahun ke-9. Jadi ada perbedaan di antara para ulama terkait dengan kefarduan tahun kefarduan haji. Ada yang berpendapat tahun ke-6 setelah hijrah, tahun 9 dari hijrah. Fadluhu, keutamaan haji bil haji, dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, di kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain itu bisa mengkafarati dosa-dosa di antara keduanya. Terus panjenengan kalau umroh tahun 2018, maka itu 2024 ini balik umroh. Maka dosa-dosa mulai tahun 2018 itu aku terus 2024 panjenengan umroh itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara keutamaan umroh. Al-umroh ila umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang lain itu bisa menghapus, bisa menetralisir dosa-dosa umrohnya. Sehingga orang setelah menunaikan umroh itu, insya Allah dosa-dosa kecilnya akan terlebur semuanya. Soalnya lupa, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu hilangnya dengan cara bertaubat, bukan saja. Contoh dosa besar, syirik, ya, menyekutukan Allah, itu termasuk dosa yang terbesar. Ya, tidak bisa ketika umroh, tapi saat-saat tertentu yang melakukan kesyirikan. Tak bisa pada umroh ini menghapus dosa syirik itu, kecuali yang bersangkutan Allah taubat. Hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, senajan saya berdino umroh, sehari sekali umroh, tapi dia hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dosa ini tidak akan terlebur dengan umroh. Harus bertaubat. Kembali melakukan miras, narkoba, ya, judi online saat ini yang lagi viral, ya, itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, jadi ibadah-ibadah tidak akan bisa menghapus dosa-dosa besar. Bisanya harus dengan bertaubat. Jadi yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Itu bisa terhapus dengan umroh. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sedangkan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Lalu bisa meraih kemakmuran itu bukan gampang. Kita mau dibutuhkan perjuangan. Kemudian umumnya ini ya tidak hanya ketika melakukan saja, sebelum melakukan pun juga dilihat konseptu hartanya dari mana. Makin pelaksanaan itu kalau betul-betul mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makin mabrur itu yang kamu memiliki keterangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah,
ikutilah antara haji dan umroh. Maksudnya ya, tunaikan terus haji dan umroh. Fa'innahuma, sesungguhnya haji dan umroh itu yanfiyani dzunub, ya, bisa menghapus dosa, wal faqr, bahkan bisa menghilangkan kefakiran. Kama yanfil kir, sebagaimana tukang besi, ya, yanfi bisa menghilangkan khobatal hadid, ya, kotoran-kotoran besi atau karat-karatnya besi, wal dhahab, atau kotorannya emas, wal fiddah, atau perak. Matan barang. Jadi nekanya dengan menyemarakan bagaimana tukang besi itu, menghilangkan karat-karat besi, karat-karat besi atau itu kalau emas kotor terus dibersihkan, perak kotor dibersihkan, sama. Haji dan umroh itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Jadi kotoran yang dosa-dosa itu bisa terlepas. Walaisal hajja al-mabrur ta'awun illa jannah, sami hadis ini, dan tidak ada balasan yang mabrur kecuali surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja hadzal bait, barang siapa yang berhaji, ya, berhaji hadzal bait di rumah Allah ini, falam yarfud, nanti tidak berbuat rafat. Rafat itu tidak berbuat dosa yang kaitannya itu dengan bukan seperti jima, walam yang sudah tidak berbuat fasik atau kemaksiatan, maka roja kayak waladatuhu, maka dosa-dosanya akan kontak berkukuran seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Nah, gimana nih Pak? Ini ada yang berpendapat bahwa haji yang mabrur itu bisa mengkafari dosa-dosa fatal kabair, sampai sing dosa-dosa gede. Jadi dosa-dosa yang disebutkan tadi, dosa-dosa besar tadi, kalau memang hajinya mabrur itu bisa terlalu dengan haji yang mabrur itu. Bila kita Nabi bersabda bahwa tidak ada balasan yang bagi haji yang mabrur itu kecuali surga. Kenapa? Karena bisa menghapus dosa-dosa besar. Kemudian haji mabrur, supaya mabrur bagaimana? Ini mungkin dua cara. Yang pertama, tidak berbuat rafat, ya, tidak berbuat dosa-dosa yang ya seperti jima, ya, dan lain-lain, ya. Tidak ada dosa karena syahwat walau yang sudah tidak melakukan kemaksiatan, ya, tidak melakukan kefasikan, ya, kedoliman. Menurut saya haji itu orang bisa jadi gampang. Jadi soal itu merokok ditunaikan, ya, dengan orang banyak yang menunaikan itu orang banyak. Nah, itu kadang-kadang mau jidal, mau perdebatan, mau foto-fotoan, untuk orang mantap kamar mandi kadang-kadang antri sabar hukuman. Nanti, antri gak sabar, dorong-dorongan. Jadi panjenengan lihat ini ayat Al-Quran, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, faman farada fil hajj fala rafath wala fusuq wala jidal. Di Al-Quran turun hendaknya tidak berbuat rafat, tidak berbuat fusuq, dan juga tidak wala jidal fil hajj, dan tidak berbicara, berdebat atau fotoan. Padahal dulu para sahabat ketika menunaikan ibadah haji, sekiranya tapi Al-Quran sudah Allah berfirman seperti itu, ojo berbicara. Kenapa? Karena tambah tahun wakil menunaikan ibadah haji. Sampai nanti hampir berapa juta per tahun. Itu saja dibatasi oleh pemerintah Saudi ini, dibatasi malah berapa juta yang menunaikan ibadah haji. Jadi kalau yang menjadikan hajinya tak mabrur kadang-kadang di orang hujan dalam itu, kalau menjimat, insya Allah masih bisa terkendalikan.
Kalau beban kepastikan ya mungkin masih bisa lah, tapi nek jadalan itu kalau wangi jadi sulit. Dilanjut, beri al-hajjul mabrur, ya, haji yang mabrur itu alladzi la yughalitu itqun, yang tidak tercampuri dengan dosa. Haji mabrur. Mulai kapan ini ihrami? Mulai dari dia berihram ila tahallul sampai tahallul. Jadi haji mabrur itu Pak, mulai niat ihram. Niat ihram. Panjenengan umroh, contoh kan ini panjenengan berangkat ke Madinah. Kalau di Madinah berarti mati umrohnya melalui nopo Bila Ali. Ini nanti ada tempat yang biasanya niatnya terlihat. Jadi masing-masing kota itu kalau kamu itu sudah diberi tempat-tempat tersendiri oleh Nabi Muhammad SAW untuk memulai niat. Di Madinah berarti nang Bila. Panjenengan berangkat ke Indonesia ini kita Mekah saja ini. Nah itu Yalamlam namanya, tempatnya untuk mengawali dia itu namanya Yalamlam. Itu sudah diberi masing-masing negara di sono tempat untuk mengawali niat. Nah niat katakan berangkat dari Madinah beralih mulai niat itu panjenengan dapat ihram niat nawaitul hajj atau nawaitul umrah. Nah mulai niat ihram sampai tahallul, kalau tidak tercampur dengan dosa maka itulah yang dikatakan mabrur. Nek umroh ini saya lebih gampang kamu, karena umroh itu memang tawaf kali sa'i mau, setelah itu tahallul selesai. Tapi nek haji iki Allah wukuf nang Arafah, wonten sekali wae, wonten binai, wonten pelemparan jumroh atau musowe. Wah ini prosesnya atau ribet dan sekali lagi itu ditunaikan ya dengan ribuan bahkan jutaan manusia. Haji memang kita memiliki al-hajjul mabrur. Ini umroh al-mabrur atau umroh mabrur. Nabi tidak pernah menyampaikan umroh yang mabrur itu jaminan swarga. Ya, jadi hadisnya adalah haji yang mabrur. Kenapa? Karena memang prosesnya lebih sulit. Kalau umroh yang mabrur gampang. Undang-undang begitu. Mantan sa'i, sofa marwah, selesai tahallul, wis umroh. Umroh itu bisa dilaksanakan paling tidak bisa jam 2 jam lah semalam. 2 jam lah selesai bisa awal niat ini uang. Tapi haji bukan sadar. Haji ini bukan sadar. Jadi sekali lagi haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa sejak dia niat ihram sampai tahallul. Prakteknya itu Pak. Haji itu ringkesnya. Haji itu mesti wonten wukufe. Wukuf itu dimulai zuhur sampai maghrib di waktu wukuf. Tapi senajan waktunya itu pada zuhur di luar, bukan saat panjenengan berangkat ngepres itu bukan kan. Saat ngepres itu biasanya jam 9 berangkat. Itu yang plus. Jam 9 isu itu berangkat jam 9 berangkat. Plus reguler malam itu sudah diberangkatkan.
Jadi katakan besok itu wukuf siang, saat ini berangkat dan itu sudah harus menggunakan pakaian ihram. Sudah niat, walaupun pelaksanaan wukuf di Arafah itu siang, tapi larangan-larangan ihram itu sudah berlaku. Kenapa? Karena ya di maktabnya masing-masing itu niat kami. Nawaidul hajjah beliau. Sudah menuju bareng-bareng naik bis. Masya Allah ada manja beliau. Akhirnya membuat emosi. Ya dalam betul. Panjenengan yang macet beliau buat terus. Kadang-kadang kurang-kurang ini sampai Masya Allah kamu dengar sampai macet sampai orang tiap-tiap musim Islam. Botol-botol terus gak kuat ya loh. Botol-botol toilet. Botol itu kadang-kadang dibuang terus sampai ngamu tuh emosi ini gimana? Biasanya usah melambai, tapi ini kok kalau nanti melambai, akhirnya ini kok akan bisa injak-injak. Kalau ini Masya Allah ini kok dan semerat. Situasi seperti itu, ngelatih kesabaran ini kok. Nah makanya tidak tercampuri dengan dosa. Niku sing ngene nggih. Wis mantun niku setelah menunaikan napa wukuf kemudian maghrib biasanya dijamak dari kalisan atau jamak takbir. Mantun niku menuju temudi dan Musdalifah itu sudah menggunakan pakaian ihram, masih menggunakan ihram. Uang ini itu besar kalau kamu. Banyak yang drop karena di Mina itu tidak ada tenda mulai saat ini. Saat ini harusnya wonten nih. Jadi mencari batu sampai minimal jam 12 malam baru dikatakan nabi. Terus yang keleleran setelah jam 12 sampai jam 3 biasanya dijemput bis. Kemudian ditempatkan di Mina. Konten di Mina. Itu apa nanti pelemparan jumroh? Itu masih menggunakan kain ihram. Jadi prosesnya memang agak lama. Nah, setelah itu ya nanti ada setelah pelemparan jumroh, yang kepingin sembahyang rioyo ke Masjidil Haram setelah pelemparan berlangsung. Jadi pelemparan jumroh akobahnya di malam hari. Setelah itu hari Haram sholat nopo itu letak. Setelah itu baru tawaf ifadah. Nah, itu semuanya lah. Setelah tawaf ifadah baru ta'anul awal boleh ta'anul. Artinya setelah ta'anul sudah lepas kayak boleh. Tapi semua kewajiban wajib haji apa melempar jumroh lagi yang dilempar 3 sumur sing wau hanya 1 sumur akobah mau makin ketinjani pembahasannya makin ketinjani insyaallah bakal itu gambarannya saja. Jadi sekali lagi untuk meraih haji yang mabrur itu wajib. Karena itu jaminannya adalah surga. Terus waqad hajja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji hajjatan wahidah, hanya 1 kali. Fi sanatil asyirah pada tahun ke-10 ba'da hijrah, sesudah hijrah. Haji ini mau dilakukan pada tahun ke-6 atau pada tahun ke-9. Nah, Nabi berhaji tahun ke-10 dari hijrah hanya sekali tahun. Tetapi wahajja qabla hijrah, sebelum hijrah waktu di Mekah hijrahnya kathirah telah tusok. Nabi sering kali berhaji sampai ratusan tidak terhitung.
disyariatkan itu Pak. Ya, sebelum disyariatkan, disyariatkan tahun ke-6 ya, setelah hijrah. Nah, sebelum hijrah ya, Nabi itu sering melakukan haji, tapi hajinya sekali lagi bukan seperti sesudah berhijrah. Ya, makanya Nabi bisa menunaikan ibadah haji ya mungkin jika Allah nang Arafah ya jika Allah Arafah atau Mina ya, hajinya hanya sebatas ya haji dulu lah ya sebelum disyariatkan sebenarnya. Jadi kalau sesudah hijrah Nabi hanya sekali berhaji. Kapan? Tahun ke-10. Tahun ke-10. Pokoknya kalau umroh Nabi Muhammad SAW arba umrah, 4 kali umrah. Yang pertama umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah as-sanah as-sadisah. Ya tahun ke-6 umrah gitu. Tapi umrah ini orang enggak jadi lah. Umrah Hudaybiyah. Nanti dipotong oleh Kanjeng Nabi. Kan begini ceritanya begini, Hudaybiyah. Jadi Nabi itu para Bapak Ibu ketika sudah berhijrah ya, di Madinah berapa tahun di Madinah ada kerinduan dengan kota Mekah. Akhirnya Nabi kepingin mendengar ibadah umroh, berangkat dengan para sahabat wadah kali ada sekitar 1.500 sahabat. 1.500 sahabat menunaikan umroh dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berangkat dari Madinah ke Mekah, sudah mendekati Masjidil Haram, ya tepatnya di Hudaybiyah. Hudaybiyah kurang lebih sekitar 22 kilo, 22 kilo. Nah, Nabi dan para sahabatnya dicegat. Nabi mau ngambil Quraisy. Tidak boleh menunaikan ibadah umroh. Sampai terjadi perjanjian antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, di antara ya kesepakatan perjanjian Hudaybiyah itu pertama, Nabi dan para sahabat tidak boleh umroh di tahun ini, maksudnya tahun ke-6. Tak boleh umroh. Bolehnya kapan? Tahun ke-7. Dan itu pun hanya 3 hari saja. Terus perjanjian berikutnya yang disepakati, tidak ada gencatan senjata. Damai antara orang kafir dan orang muslim 10 tahun. Terus kesepakatannya lagi, orang-orang Madinah wong Mekah sing kabur nang Madinah harus dikembalikan. Wong Mekah yang kabur di Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah. Sebaliknya wong Madinah sing kabur nang Mekah tetap nang Mekah. Ini disetujui oleh Nabi. Para sahabat hampir semuanya kecewa. Ya kok gak kecewa? Sisi kalau dia umroh, baru tahun depan boleh umroh. Terus yang kedua, penduduk Madinah sing layanan Mekah, ya wis, gak oleh dari Madinah, tetap nang Mekah. Sebaliknya penduduk Mekah sing kabur nang Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah. Sepintas perjanjian ini sepertinya merugikan umat Islam. Gitu betul. Sobat punya. Tapi Nabi itu orang ya ketika menyepakati ini bukan dari diri Nabi sendiri, saking Gusti Allah Maha dari Allah semua. Ternyata
tambah enak diuntung umat Islam. Kenapa? Tidak ada guncangannya senjata damai 10 tahun. Itu kesempatan bagi umat Islam untuk berdakwah. Daripada disibukkan di perang-perang. Dakwah. Coba bayangkan perjanjian Hudaybiyah hanya 2 tahun saja. Ya, karena nanti 2 tahun berikutnya melanggar ngomong kafir Quraisy. Ya, kesempatannya berapa? 10 tahun. Hanya 2 tahun saja umat Islam yang asal 1.500 menjadi 10.000. Merong tahun tok ini para sahabat bisa menjadi 10.000. Kenapa? Enak, damai. Pokoknya dakwah. Hari ini sih mengasari musuh Islam, mengubu Islam. Sehingga saya kasih namanya Nabi Quraisy. Dan terus orang-orang yang Mekah melainkan Madinah, terus disuruh mengembalikan lagi ke Mekah. Buat nopo-nopo, dia malah berdakwah di kota Mekah. Sebaliknya orang Madinah mesti kabur nang Mekah, di bawah nang Mekah, nek kabur ke Madinah berarti murni bukan orang Islam, jelas dia murni, jelas orang kafir. Makanya mereka kabur nang Mekah supaya dilindungi oleh orang-orang kafir. Gak usah kan? Yang penting damai selamat sebelum nanti berdoa. Sukses nih kan kita. Ya. Akhirnya apa? Enak, tahun ke-7 Nabi bisa berumrah dengan para sahabat. Makanya yang kedua, umratul qadha fi dzil qa'dah as-sanah as-sabi'ah. Tahun ke-6 gagal umrah Hudaybiyah, kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7, 1 tahun berikutnya beliau dan para sahabat bisa umrah. Walaupun hanya 3. Nah terus sekali lagi terjadi gesekan. Ini orang Nabi itu tahu sejak itu kuat orang Quraisy ini selama 10 tahun damai dengan umat Islam. Akhirnya kuat. Betul kekuatannya hanya 2 tahun saja. Jadi ada kabilah Quraisy nyerang kabilah Muslim sampai terdengar telinganya Nabi sudah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengerahkan 10.000 sahabat ini ke menyerang kota Mekah. Masing-masing itulah namanya Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah. Hanya kekuatannya 2 tahun saja. Sambut. Jadi umrah Hudaybiyah gagal, maka tahun berikutnya umratul qadha, ini qadha dengan Nabi tahun ke-7. Terus yang ketiga umrah ba'da ghazwat Hunain. Umrah sesudah selesainya perang Hunain. Mantun perang Hunain itu kebalikan dari perang Uhud. Kalau perang Uhud, umat Islam saling menang terus kalah. Soalnya rebutan apa? Ghanimah. Akhirnya kalah. Tapi nek Hunain umat Islam banyak, tapi nun sewu. Dengan banyaknya umat Islam ini para sahabat ini ono rasa terlalu pede, bahkan sombong, menang. Akhirnya sampai hampir kalah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala anzala junudan lam tarawha. Allah menurunkan tentara-tentara yang tidak bisa dilihat, maksudnya para malaikat. Sehingga waktu itu sahabat enak dibantu oleh malaikat, sehingga menang. Nah, tanda kesyukuran Nabi ini beliau umroh sesudah perang Hunain. Nah, beliau ambil mikot Jirona. Nah, mikot itu adalah tempat untuk ngawali yang panjenengan mantul umroh ini. Kalau sudah berada di kota Mekah, nah itu mikotnya biasanya sing paling dekat dong, Taim. Taim berarti panjenengan berangkat Taim di sini.
ditakdir baru niat dengan kayak ihram. Terus gampang ini kan Pak, gampang ini kan. Contoh tahun ini, saat ini takdir contoh tentang binatang. Nah, panjenengan katakan Masjidil Haramnya di sini kan. Ya, lah untuk ngawalin niat panjenengan tidak boleh langsung memberi mengenang syarat, tapi harus dipergunakan dulu, ya, menggunakan kain ihram, niat. Setelah itu baru berangkat lagi nanti untuk memberikan tawaf dan sa'i. Nah, tempat-tempat yang sudah ya ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai miqat itu pertama tadi itu paling kecil, ya. Terus Hudaybiyah ini wow. Bisa panjenengan katakan bisa karena teman binatang aku tak nanggung di siwai nanggung dia katakan begitu. Nah, atau juga ini Jirona. Ya, Jirona itu juga satu tempat yang sudah ditunjuk oleh Nabi ya untuk mengawali niat. Nah, Jirona maka ada terima dari Jirona. Ya. Nah, dia 22 kilo itu katos mudi, jadi mudi. Nah, Sidoarjo, ya sama dengan lumayan ya, lumayan. Ya saya saran-saran ini di taksi, di angkot, ada, ya. Nah terus yang terakhir umroh ma'al haji, umroh bersama dengan haji. Ya, inau hajjah qarinan Nabi haji kiram ya. Haji kiram itu antara haji dengan umroh jadi satu ya, makin pembagian haji ini konten tiga Pak ya. Ada haji tamattu, ada haji kiram, ada haji ifrad. Haji tamattu itu adalah haji yang dipraktekkan oleh orang-orang Indonesia ini, umroh dhisik baru haji. Lagi panjenengan tinggal pemberangkatan jamaah haji Indonesia ini jauh sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Gini, dulu Qa'dah mesti berangkat gelombang pertama, gelombang kedua. Masih jauh tanggal 9 Dzulhijjah itu waktu mesti berangkat orang. Nah, nopo umroh di sini. Ya, kadang dari Madinah dulu. Ya, orang sing langsung nang Mekah. Biasanya kalau gelombang pertama itu Madinah dulu. Naik gelombang kedua langsung Mekah. Tapi masih jauh. Tanggal 9 Dzulhijjah kelakuan haji di sing waktu. Nah, karena itu mereka umroh dulu. Jadi waktu manten itu sapi tanalun selesai. Nah, selesai dan pakaian berjahit dan jadi mantan. Pakaian takut biasa ngomong-ngomong sampai di rumah. Jadi nyantai, kalian yang bersolat, ziarah-ziarah, di senangan ini oleh-oleh pasar, ibu biasa senang mas-mas, biasanya nang pasar-pasar model Mas Dubai. Sampai kapan? Tanggal 9 Maret. Loh, berarti kan jumlahnya cukup lama. Makanya ini dikatakan tamat haji sing enak-enak, nyantai. Makanya kena dam nanti seperti ini. Ya, nyembelih kambing. Nah, haji ifrad, kalau haji ifrad itu haji dulu, baru umroh. Berangkatnya mepet pada tanggal 9. Paling berangkatnya tanggal, kita katakan tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, sampai di tanggal 10. Ya, tanggal 7 berangkat. Sudah, berarti dia sudah niat haji dulu. Nah, ifrad ini tidak terkena dam. Tidak terkena dam. Kenapa? Karena dia menggunakan ihramnya ini lama. Saya kira dari berangkatnya tanggal itu sudah menggunakan ihram sampai Bolu sampai Solo, padahal pelaksanaannya tanggal 9. Setelah menyelesaikan ibadah haji, wow, Arafah, Musdalifah, Mina, lanjut umroh. Lanjut umroh. Nah, itu makanya tidak terkena dam. Nah, ini kan di Nabi antara umroh sama haji jadi nggak.
boleh lebih dari Ismail. Ya, cuman jadi wow juga akan sulit. Bagaimana nanti teorinya? Nanti insya Allah konten ini. Bagaimana cara haji taman, haji ifrah, haji kiram. Ya, terus kira-kira 4 menit. Oke, jadi Nabi berhaji hanya sekali itu setelah hijrah. Tapi ini saat dari hijrah berkali-kali, bahkan tidak terhitung banyak. Naik umroh ini namun bin sekali. Umroh Hudaybiyah, umroh Qadha di Hudaybiyah, terus umroh setelah perang Hunain. Ini tempat yang umroh disarankan haji. Ini umroh ma'al haji. Sambut dari sini mungkin BPD wonten pertanyaan umroh. Ya. Nabi haji dulu apa? Umroh dulu. Kalau di sini ya, sebelum hijrah ya, Nabi itu sudah haji berkali-kali. Ya, Nabi itu sudah haji berkali-kali. Cuma jadi waktu haji sebelum hijrah sama sesudah hijrah itu tidak sama. Kalau haji dulu itu Pak, menurut saya tidak tergantung dari waktu. Haji ini mari panen untuk berangkat haji. Karena orang-orang dulu itu ya biasanya berangkat ke Mekah itu kami haji kok, kadang-kadang juga berdagang. Oh, hasil panen itu ada ya. Jadi sambil berdagang haji. Nah, kalau haji sekarang kan sesuai, jadi kalau ada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kalau Nabi ini andaikan saja menunaikan ibadah haji sesuai, ya, setiap kali ada tanggal 9 Dzulhijjahnya, ya bisa dihitung kan haji ini. Makanya di sini tidak bisa terhitung karena tidak berdasarkan waktu. Yang mungkin hajinya yang tawaf tadi, terus ngomong malih itu apa juga sebelum disyariatkan haji. Oke, nah setelah hijrah, tahun ke-6 atau tahun ke-9 baru haji ini disyariatkan Allah. Setelah itu Nabi mengatakan kudu manasika. Ya, nekon haji, ya kayak ini, lo nak haji ya. Nah, ada Pak. Sudah dirubah semua oleh Kanjeng Nabi, tidak seperti ketika beliau haji sebelum hijrah. Nah, sedangkan umroh ini dilakukan Kanjeng Nabi setelah hijrah. Berarti kesimpulan di sana haji bukan haji yang bukan. Hajinya sekali itu pun haji wada bisa. Kenapa? Karena beliau setelah haji ini beberapa tahun kemudian beliau wafat. Beliau wafat. Dasarnya gimana? Hanya dengan ingat Nabi itu berada di Mekah berapa tahun? 12. Di Madinah 10 tahun. Nabi dakwah 22 tahun. Nabi diutus jadi Rasul 40 ditambah 22 berarti 62 kan kalau langit 63 lah. Nah itu. Nah Nabi hijrah itu usianya berapa? Saya tahu. Nabi hijrah sudah usia 52. Loh padahal syariat haji ini disyariatkan oleh Allah tahun ke-9. Tahun ke-9, ada yang tahun ke-6, ada yang tahun ke-9. Nah, ini kan berarti hanya kurang berapa tahun aja Nabi. Berarti Nabi ini melaksanakan haji wada ini kalau paling tidak usianya 61, 62. Makanya bisa mendekati waktu. Sabun tinggal gitu.
Niki sih dari pembahasan apa fikihnya masih membahas fikih haji, masih jaga keutamaan, menjelaskan tentang hajinya Nabi, umrohnya Nabi. Jadi sampun niki mau Indonesia gitu. Ya, sampun tetap niki mau beberapa manfaatnya. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.